Seorang YouTuber asal Langsa, Aceh terciduk tengah berbuat mesum di tempat umum. Keduanya tak bisa melawan saat petugas menggerebek dan menginterogasi perbuatan mesum mereka. Sejoli mesum ini tak berkutik ketika diinterogasi oleh petugas Polres Langka yang menemukan mereka tengah berbuat mesum di tempat umum. Remaja berinisial MJ yang juga berprofesi sebagai YouTuber dengan jumlah pengikut 3 juta ini melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya yang masih di bawah umur. Aksi mesum ini bermula saat MJ menelepon kekasihnya untuk bertemu di lapangan Merdeka. Keduanya sempat membeli makan terlebih dahulu dan memarkirkan kendaraannya di lapangan Merdeka. Petugas pun curiga melihat mobil terparkir di tempat gelap saat tengah malam. Saat digerebek, keduanya tanpa busana di dalam mobil. Usai video penangkapan mereka viral, keduanya lantas meminta maaf. Saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Kota Langsa. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi saya untuk tidak mendekati hal buruk tersebut. Mereka ini yang ketiga kalinya sebenarnya. Mereka itu yang ketiga kalinya berbuat mesum. Tadi malam itu kebetulan dari anggota Polres. Polisi mengamankan barang bukti di lokasi kejadian seperti pakaian dalam dan alat kontrasepsi. Panik digerebek saat mesum dalam angkutan kota. Seorang sopir angkot di Sukabumi diamuk warga karena kabur dan menabrak seorang satpam Parumahan hingga tewas. Pria mesum ini kedapatan tanpa busana bersama perempuan yang masih di bawah umur. Pria tanpa sehelai kain ini tidak berdaya usai diamuk warga di kawasan Kampung Garung Babakan, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Sebelumnya, supir angkutan kota ini digerebek saat sedang mesum dengan seorang remaja perempuan dalam mobilnya di tempat gelap. Pelaku yang juga mabuk itu lalu kabur hingga masuk ke perumahan. Karena jalan buntu, pelaku yang berusaha keluar dari kompleks menabrak satpam yang mencegatnya hingga tewas. Angkot pelaku baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan dan terprosok ke semak-semak. Masuk ke Perum, Tanjung Sari, putar balik lagi ke sini. Ada yang laporan, katanya putar balik lagi ke daerah Kaler lagi. Begitu pas di sini teh udah ditikung sama warga. Begitu sapam di situ ngejagain stop, terus ditabrak. Ya. Kang, tadi sempat lihat nggak ada berapa orang yang dalam angkot? Ada 2 orang. 2 orang ya? Ya. Laki-laki, perempuan? Yang satu perempuan, yang satu lagi cowok. Emang kondisinya emang udah nggak pakai baju itu? Ya, cowoknya. Ceweknya mah pakai baju. Polisi dibantu warga kemudian mengevakuasi angkot pelaku yang terprosok. Kondisi mobil sudah ringsek dengan kaca pecah usai jadi sasaran amukan warga. Polisi juga mengolah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota telah menahan supir angkot mesum yang menabrak satpam perumahan hingga tewas usai diperiksa intensif. Pelaku berinisial RH 28 tahun merupakan supir angkutan umum jurusan Sukabumi Cisaat. Selain kasus lalai saat mengemudi, RH juga diduga berbuat cabul dengan perempuan yang masih di bawah umur. Kita tangani ya, sampai pemeriksaan saksi-saksi. Kita lengkapi berkas dulu midiknya, tadi juga dilakukan gelar perkara, demikian. Bang, sudah ada penetapan tersangka, Bang? Untuk sementara tersangka baru diduga sementara masih diduga. Jika terbukti lalai saat mengemudi, supir angkot ini dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, jika terbukti bersetubuh dengan anak di bawah umur, pelaku juga akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepasang pria dan wanita kedapatan berbuat mesum di dalam mobil yang sengaja diparkir di tempat gelap. Saat digeledah, polisi menemukan pakaian dalam milik sang pria yang tercecer. Pria dan wanita ini digiring keluar dari mobil setelah kedapatan berbuat asusila di dalam kendaraannya.
Setelah digeledah, polisi mendapati pakaian dalam pria, minuman kaleng, dan tisu bekas pakai. Penggerebekan dilakukan tim Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah saat melintas di Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya. Karena curiga dengan mobil yang terparkir di tempat gelap, polisi memeriksa aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dari pemeriksaan identitas pribadi, keduanya bukan pasangan suami istri. Kita menemukan satu mobil mencurigakan parkir di seputaran Tilung ini. Saat kita dekati, kita temukan ada laki-laki dan perempuan yang sepertinya berbuat yang tidak semestinya. Asusila ya? Ya, berbuat asusila di dalam mobil. Petugas kemudian membawa pasangan ini bersama barang bukti dan kendaraannya ke Mako Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemuda dihajar warga karena terpergok cabul di rumah tetangganya. Pelaku sempat menganiaya suami korban yang berusaha menangkapnya saat mencoba kabur. Pemuda ini babak belur dan digelandang petugas ke Mapolsek Makassar, Sulawesi Selatan setelah melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang warga di permukiman Barabaraya. Menurut warga sekitar, pemuda yang dikenal dengan panggilan Gasing tersebut sudah berulang kali melakukan tindakan asusila di lingkungannya. Ulangnya tersebut baru tertangkap basah saat menerobos masuk ke rumah DR. Salah seorang anak DR yang mendengar suara gaduh di kamar orang tuanya mendapati pelaku tengah melakukan pelecehan kepada ibunya. Saat anak korban berteriak, sang ayah yang ikut terbangun segera mengejar pelaku. Meski berhasil menangkap pelaku, suami korban mendapat perlawanan dan pukulan batu. Jadi kejadiannya itu sebelum salat subuh. Untuk kelanjutan asusilanya gimana Pak Kanit? Jadi untuk sementara kasus daripada asusila saudara Gasing ini belum dilaporkan. Namun sekarang yang dilaporkan adalah masalah penganiayaan suami daripada korban. Polisi menggunakan pasal 351 terhadap pelaku dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap perdagangan anak di bawah umur di sebuah tempat karaoke. Dalam pengungkapan, polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengungkap praktek perdagangan anak di bawah umur dalam dunia hiburan karaoke di Kota Tegal. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 3 tersangka yang merupakan pihak manajemen karaoke. Terdapat 3 korban anak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan di sebuah tempat karaoke. Mereka dipekerjakan sebagai pemandu lagu di tempat karaoke tersebut dan sekaligus melayani kencan pengunjung. Setelah dilakukan penyelidikan, memang benar di tempat karaoke tersebut terdapat anak di bawah umur melaksanakan pekerjaan sebagai LC. Dan selanjutnya, bila tamu berkenan, bisa dilakukan BO. Dan di tempat karaoke tersebut juga disiapkan tempat untuk BO. Dari pengungkapan kasus ini, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti diantaranya bil room 3,6 juta dan uang 1, juta rupiah diduga hasil transaksi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Karena sakit hati, seorang pekerja kebun sawit di Riau membunuh seorang remaja dan memutilasi jasadnya. Realitas segera kembali sesaat lagi.